leres ngeten nggih. Peci ini radi ganggu. Kalau ini tumbas peci anyar tapi kegeden sebele, Bro. Entrane ajeng nganyari poso. Malah pecine kegeden. Nggih, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nusallimu ala rasul karim wa ala alihi wa ashabi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Quling zuru madza fis samawati wa madza fis samawati wal ard wa ma tukhnil ayatu wan nazuru an qaumil la yu'minun. Shadaqallahul azim. Yang kami hormati Bapak Pimpinan Cabang Muhammadiyah Kalasan, Bapak Pimpinan Ranting dan segenap pengurus, Bapak Ibu pengurus takmir masjid, pengurus kajian, dan juga Bapak Ibu jamaah pengajian rutin Ahad pagi yang berlokasi di Masjid Al-Ukhuwah. Al-Ukhuwah ya, Tan. Ukhuwah ya. Ukhuwah Islamiyah. Bukan. Puji dan syukur marilah kita aturkan kepada Allah bahwa pada pagi hari ini H-1 bulan Ramadan 1455 nggih. 1445 bukan 1455. Nggih, kemajuan 10 tahun 1445 Hijriah. H-1. Enten sing yakin Bapak Ibu pasti akan sampai hari H besok? Yakin mboten? Insya Allah yakin. Optimis nggih, optimis. Tapi nggih dereng mesti. Optimis karena kita semangat supaya bisa beribadah lebih bagus nggih di bulan Ramadan, tetapi nggih dereng mesti, ya, tidak ada yang menjamin meskipun ini sudah H-1, tetapi usia kita sampai bulan Ramadan besok dan nanti malam sudah sholat tarawih nggih. Oleh karena itu dalam hadis disebutkan Kanjeng Nabi itu selalu berdoa ketika baru masuk bulan Rajab. Doanya apa Bapak Ibu? Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna fi Ramadan. Ya Allah, berkailah kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah aku pada bulan Ramadan. Ya, meskipun itu tinggal H-1 nggih, doa tetap boleh ya. Tetap terus berdoa supaya usia kita oleh Allah disampaikan di bulan Ramadan besok. Syukur-syukur bisa melaksanakan ibadah Ramadan full. Ya, 1 bulan penuh ya, 1 bulan. Dan informasinya apa itu, mulainya beda, akhirnya juga beda ya Prof ya. Yang sama di akhir. Oh. Sampai tahun 2009. Oh, oke.
Akhirnya. Iya, jadi akhirnya akan sama terus meskipun awalnya. Oh, nggih, nggih. Nggih. Sakjane niku nggih dihisab sedaya nggih. Wong tahun 2029 nggih pun mirsa. Nggih, Bapak Ibu mboten masalah apakah sama atau tidak sama nggih. Bapak Ibu yang berbahagia, saya meminjam jadi di kampus kami ya. Soalnya kemarin di WA oleh Ustadz Budi itu supaya terjadwal ngaji belum sempat buka-buka. Saya kalau ingin menyampaikan ayat Quran juga harus belajar dulu Ustadz biasanya tapi nggak sempat buka laptop juga belum sempat sehingga juga tidak bisa menyiapkan PowerPoint. Saya meminjam tagline atau tema Ramadan di kampus saya Bapak Ibu. Meskipun kalau di kampusnya Prof. Casmini ini sejak saya kuliah sudah rame ya. Saya kuliah tahun 2004 masuk S1. Jadi temanya itu adalah harmonisasi agama dan ilmu pengetahuan. Nah, jadi tema Ramadan di kampus kami itu temanya adalah harmonisasi antara agama dan ilmu pengetahuan. Nah, kinten-kinten iki mengke ngajine abot mboten niki. Mboten nggih. Nggih, abot tinggal turu. Nggih, niku kan ajarannya Via Valen. Abot tinggal ngopi nggih. Mumpung tasih saged ngopi Pak nggih, amin 1 Ramadan nggih. Abot nggih mboten napa-napa. Tapi insyaallah banyak sekali ayat-ayat Quran yang memang bicara tentang hubungan antara agama dan ilmu pengetahuan nggih. Insyaallah mugi-mugi enteng. Nah, Bapak Ibu jamaah sekalian, jadi kalau ada tema kok harmonisasi antara agama dan ilmu pengetahuan, berarti selama ini memang diasumsikan bahwa antara agama kalih ilmu pengetahuan niku hubungannya mboten harmonis. Nggih. Asumsinya berarti selama ini bahwa hubungannya mboten harmonis. Mboten akur, sering gelut nggih. Pokoknya mboten akur. Nek agama ngendikaaken ngeten, ilmu pengetahuan ngendikaaken ngeten. Dados mboten akur. Mboten seiring sejalan. Menawi wonten ing bahasa bukunya itu hubungan antara agama dan ilmu pengetahuan di ekstrem kiri niku wonten konflik. Nggih gelut niku wau, mboten nate akur. Agama memerintahkan ke selatan, ilmu pengetahuan justru ke utara. Agama ke barat, ilmu pengetahuan ke timur. Agama ke Mekah, ilmu pengetahuan ke Roma. Saya tadi baca di grup itu, jangan tiru-tiru banyak jalan ke Roma katanya, tapi banyak jalan ke Mekah. Oh nggih. Jadi jangan banyak jalan ke Roma, tapi banyak jalan ke Mekah, ke Madinah. Nah, kalau ada seorang ilmuwan namanya Ian Barber itu tadi mengkategorikan bahwa fakta selama ini nanti di akhirnya adalah pengajian kita, lajeng Islam niku pripun, ayat-ayat Quran sing bendinten kita waos niku pripun, sing sampun kita khatamkan berkali-kali niku pripun nggih. Sanjange ngendikane Quran. Jadi kalau menurut ilmuwan namanya Ian Barber ini pendeta ya, seorang fisikawan sekaligus pendeta Katolik kalau tidak keliru nggih. Jadi Kristen. Oh nggih, ngapunten pendeta Kristen nggih. Terus yang pertama itu adalah konflik nggih, tidak pernah akur, gelut terus, lajeng bergeser ke kiri itu adalah independensi. Jadi antara agama dan ilmu pengetahuan niku dewe-dewe.
dewean, tidak ada hubungan, tetapi juga tidak saling mengganggu. Nah, sebenarnya kados perkembangan masyarakat barat sekarang, terutama masyarakat Eropa ya, yang hidupnya sekuler, itu adalah contoh sebenarnya yang menempatkan hubungan antara agama dengan ilmu pengetahuan itu independen. Agama kalih ilmu pengetahuan itu mboten enten hubungane, ya. Tapi ya aja gelut terus agama diletakkan di di kantong yang sifatnya privasi, di ruang privasi, ya. Tidak boleh mengatur kehidupan secara umum, apalagi kehidupan bernegara, tidak usah campur tangan dengan ilmu pengetahuan dan juga sebaliknya. Jadi masyarakat barat yang sekuler itu sebenarnya adalah wujud dari hubungan antara agama dan ilmu pengetahuan yang independensi. Nah, kalau nanti mireng Ustadz Sumedi yang sering ngisi di pengajian kalam itu juga ya. Beliau pernah mengatakan jadi kalau kondisi masyarakat barat yang sekuler selama ini itu sebenarnya adalah sebuah kemajuan ya. Jadi kalau masyarakat barat sekarang niki sekuler itu sebenarnya adalah sebuah kemajuan dari perjalanan mereka sebelumnya. Kemajuan tapi dari perjalanan mereka sebelumnya. Karena memang Bapak Ibu dalam sejarah barat itu ada tradisi atau ada trauma sejarah yang luar biasa ketika agama dan ilmu pengetahuan itu sama-sama berada di bawah otoritas gereja. Itu memang sejarahnya kelam ya. Maka pada masa-masa itu disebut dengan sejarah kegelapan Eropa. Antara abad ke-8 ya, kalau nggak salah abad 8 sampai abad 13 atau 14 itu disebut dengan abad kegelapan Eropa. Antara ilmu pengetahuan dan agama itu sama-sama di bawah otoritas gereja. Jadi sing gadah kuwasa, sing gadah otoritas mengeluarkan fatwa, baik terkait dengan fatwa-fatwa agama, doktrin-doktrin agama, maupun kebenaran-kebenaran yang bersumber dari ilmu pengetahuan niku adalah para pendeta di gereja, otoritas gereja tadi. Padahal belum tentu sebenarnya otoritas gereja itu punya bekal, punya kemampuan yang semestinya untuk mengeluarkan istilahnya fatwa-fatwa kebenaran yang bersumber dari ilmu pengetahuan. Salah satu konflik yang paling besar Bapak Ibu contohnya, karena ini singkat saja karena ini pengantar nggih. Nanti kita lebih banyak bicara tentang Quran seperti apa. Contohnya itu ketika Bapak Ibu sing ngapunten niki sing ngasta teng sekolah, terutama pelajaran IPA, niku sering mengutip tentang sering menyampaikan terkait dengan peredaran tata surya. Kalau ingkang dipun pelajari sakmenika teng buku-buku IPA sekolah, yang menjadi pusat tata surya niku napa Bapak Ibu? Matahari. Matahari napa bumi? Matahari. Maka disebut teori heliosentris. Matahari sebagai pusat tata surya. Tetapi zaman kegelapan Eropa dulu ketika kebenaran itu berada di bawah otoritas gereja, bukan heliosentris tapi sebaliknya napa? Geosentris. Bumi yang menjadi pusat tata surya. Kalau heliosentris berarti bumi dan benda-benda langit yang lain itu berputar mengelilingi matahari. Tapi kalau geosentris berarti matahari dan benda-benda langit yang lain berarti yang mengelilingi bumi. Nah, dulu awalnya adalah geosentris Bapak Ibu, otoritas gereja. Tapi seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan, ada ilmuwan siapa itu yang menemukan penemu teleskop yang bisa membuat benda-benda yang sangat jauh menjadi lebih dekat.
ribuan, ratusan ribu kilometer menjadi bisa terlihat, benda-benda di langit yang sangat kecil bisa lebih besar itu ya. Jadi benda-benda yang kalau dengan mata kepala, kasat mata itu sangat mustahil untuk terlihat, tetapi dengan bantuan kemajuan ilmu pengetahuan bisa dilihat lebih dekat, bisa dilihat lebih jelas, bisa dilihat lebih besar. Nah, berdasarkan teleskop dan juga tentu eksperimen di laboratorium dan seterusnya, nggih, Bapak Ibu, dengan bantuan akal, alat indera yang lain, akhirnya tadi seorang ilmuwan itu namanya Galileo Galilei itu menemukan teori heliosentris. Bukan bumi sebagai pusat tata surya, tetapi matahari sebagai pusat tata surya. Sangat berbeda, kontradiksi ya, antara kebenaran yang bersumber dari otoritas gereja. Otoritas gereja nggih niki bukan Injil loh ya. Otoritas gereja beda. Injil saja kalau yang belum diutek-utek nggih kebenarannya dulu juga seperti Quran tentunya ya. Tapi ini otoritas gereja. Jadi konflik ya, sangat berbeda. Sehingga apa Bapak Ibu, ilmuwan ini Galileo Galilei ini dianggap bertentangan, dianggap membangkang dengan gereja, dengan agama. Apa yang terjadi? Galileo Galilei akhirnya dihukum mati. Leres nggih Prof nggih? Dihukum mati. Galileo Galilei, saya lupa apakah dihukum gantung atau pokoknya dihukum mati. Karena apa? Pendapatnya, temuannya berbeda dengan apa yang disampaikan oleh gereja. Yang benar yang mana Bapak Ibu? Yang benar yang mana? Ya kalau yang bertahan sampai saat ini ya heliosentris tadi ya. Dan dulu ketika otoritas gereja menyampaikan bahwa bumi menjadi pusat tata surya, mungkin juga tidak didasari oleh pengetahuan-pengetahuan yang mendasar. Tidak disertai dengan data-data yang lengkap. Akhirnya terjadi bencana seperti itu Bapak Ibu ya. Itulah trauma sejarah peradaban Barat, kenapa mereka memilih sekuler. Ya, daripada mereka hidup di bawah naungan agama mereka. Nah, tadi ngendikan yang saya kutip dari Ustadz Sumedi tadi bahwa kalau masyarakat barat itu sekuler seperti sekarang, kata beliau, itu sebenarnya itu adalah sebuah kemajuan gitu ya. Karena mereka meninggalkan ajaran agama mereka yang dianggap tidak rasional sama sekali, bergeser mencari sesuatu yang mereka anggap lebih rasional. Kebenarannya lebih bisa dipertanggungjawabkan. Mereka dasarnya ya dalam kehidupan sehari-hari itu dasarnya adalah kebenaran ilmiah, ilmu pengetahuan. Nah, cuma masalahnya berpuluh-puluh tahun bahkan berpuluh-puluh abad mereka berhenti di situ ya. Mereka berhenti di situ dalam kehidupan sekuler itu. Ibarat pelaku baru satu langkah pun mandek gitu ya. Sehingga kalau Muhammad Abduh niku gurunya Kiai Ahmad Dahlan nggih. Ketika Kiai Ahmad Dahlan ngaji di Mekah. Muhammad Abduh itu menggambarkan bahwa masyarakat barat ketika sudah sampai pada puncak kemajuan, monggo Prof. Tris. Jadi masyarakat barat ketika sudah sampai pada puncak peradaban, ternyata mereka tidak menemukan apa yang mereka
cari. Nggih. Ternyata setelah sampai puncak kemajuan Bapak Ibu nggih, di puncak peradaban jebule orang-orang barat niku juga tidak menemukan apa yang mereka cari. Bahasa Purwomartani niku tlisiban. Tlisipan nggih. Leres nggih Ibu nggih. Tlisiban itu nek kita golek-golek niku lho. Iya, selewah itu ya. Iya, jebule. Madosi Ustadz Budi teng Masjid Ukhuwah, lah jebule Ustadz Budi nembe tindak teng pundi? Wah, telisipan nembe 2 menit mau. Ngoten nggih niku telisipan. Ternyata yang dicari itu tidak ketemu ngoten nggih. Muhammad Abduh mengatakan bahwa masyarakat barat tidak akan pernah menemukan apa yang mereka cari kecuali mereka menemukan Islam. Jadi setelah sampai puncak peradaban, ternyata tidak datang kebahagiaan, tidak merasa mendapatkan hidup yang hakiki, malah stres, gitu nggih. Tapi kalau saya baca-baca itu memang gitu, banyak artis-artis Hollywood ya, bahkan mungkin juga orang ilmuwan Barat itu konon sakniki sebagian gaweane niku tindak wonten ing dukun nggih, ke tokoh-tokoh spiritual itu loh nggih. Banyak sekarang. Karena hatinya gersang, nggih, tidak mendapatkan kebahagiaan, tidak mendapatkan kepuasan batin. Akhirnya mereka justru sekarang itu sami golek-golek ketenangan niku pergi ke tokoh-tokoh spiritual. Nggih, Mbah Dukun lah nek kira-kira mriki nggih. Pergi ke Mbah Dukun ngoten niki. Cari kepuasan batin. Nah, tadi Muhammad Abdul tadi bahwa mereka tidak akan menemukan apa yang mereka cari kecuali mereka menemukan Islam. Nah, tapi nggih kirang pirsa nggih, kinten-kinten Islam yang seperti apa kalau tradisi kita itu? Apakah Islam yang napa zikiran terus ngoten nggih? Atau Islam sing gaweane seminar kan macam-macam nggih. Tetapi salah satu contoh ada seorang pendeta Yahudi asal Austria yang sering saya kutip itu Ustadz Budi yang kemarin kitabnya juga saya bawa ini sedikit menyinggung lagi nggih. Yang seorang mufasir penulis kitab ini judul besarnya itu adalah Message of the Quran. Ini dulu adalah pendeta Yahudi asli Austria. Puluhan tahun melakukan perjalanan ke Jazirah Arab. Sangat fasih bahasa Arab, bahasa Ibrani tentu ya. Hafal Quran. Akhirnya dia itu memutuskan untuk masuk Islam, ya, terbuka hatinya memutuskan untuk masuk Islam itu setelah ngajinya, meskipun dia Yahudi ngaji ya, karena ke Jazirah Arab itu sedang melakukan perjalanan spiritual. Ngajinya itu dia masuk Islam setelah ngajinya itu sampai Quran surat Al-Ma'un. Nah, ini kok persis kok seperti Kiai Dahlan ya, berbulan-bulan mengajarkan Al-Ma'un, teologi Al-Ma'un. Kalau Muhammad ini namanya sekarang Muhammad Absad, dulu itu Leopold Weiss gitu ya tulisannya ini. Leopold Weiss ini nama baptisnya dulu ya, namanya dulu, nama aslinya karena orang Austria. Nah, ini nama muslimnya itu adalah Muhammad Asad. Beliau memutuskan untuk masuk Islam setelah mengkaji Al-Qur'annya itu sampai Quran surat Al-Ma'un. Kata beliau, sakjane yo donya iki nek diatur karo Quran surat Al-Ma'un ini sudah selesai katanya. Jadi andaikan kehidupan dunia ini diatur dengan menggunakan Quran surat Al-Ma'un itu sudah selesai. Kira-kira pernyataan beliau seperti itu.
Beliau melihat betapa ketimpangan yang terjadi di dunia ini ya, di barat, timur, utara, selatan, bahkan antara dalam satu negara aja ketimpangan begitu luar biasa. Kemudian dia menemukan ajaran Quran surat Al-Ma'un. Ini tidak mungkin aturan yang bersumber dari manusia. Ini pasti ajaran yang bersumber dari yang menciptakan manusia. Andaikan dunia niku diatur kali surat Al-Ma'un, itu sebenarnya sudah cukup ya. Itu yang saya baca ya tentang beliau, kenapa beliau jadi perjalanan beliau memutuskan untuk masuk Islam, bahkan menjadi seorang mufasir ya, karena ilmunya luar biasa. Dan pilihan untuk berislam niku mboten warisane bapak ibu. Nek awake dhewe muslim niku sakjane mboten pati istimewa ya. Ajeng milih Katolik jalure saking pundi nggih mboten gadah nggih. Napa mleh ajeng mlebet Yahudi mboten ditampi, Bu. Kok kita itu daftar Yahudi niku kira-kira mereka seneng apa mboten nggih, mboten ditampi. Wong Yahudi itu bukan agama misi. Mereka enggak ingin orang lain masuk Yahudi. Nek awake dhewe sak masjid niki daftar nggih ditolak nggih. Yahudi itu bukan agama misi supaya orang lain masuk Yahudi, tidak. Mereka cukup mereka meniru kelakuan orang Yahudi aja, enggak usah mlebet Yahudi nggih. Ras Yahudi itu ras ya. Nah, itu nggih Bapak Ibu. Jadi kenapa kok yang terjadi seperti itu ya? Jadi niki wau Prof Tres iki tema ngajine rada abot, mikir sing enteng-enteng mboten ketemu ya. Jadi kenapa selama ini kok barat hubungan antara agama kalih ilmu pengetahuan seperti itu? Karena di barat pernah terjadi trauma sejarah seperti itu. Nah, Bapak Ibu, pripun wonten ing dunia Islam, nggih. Bagaimana dengan dunia Islam, bagaimana dengan pandangan Islam, bahkan bagaimana dengan pandangan Al-Quran. Nah, Bapak Ibu, kalau dalam Islam tidak ada sejarah atau Quran, Quran. Kalau kita baca ayat-ayat Quran itu memang tidak ada indikasi hubungan antara agama dengan ilmu pengetahuan yang seperti itu. Bahkan banyak sekali ayat-ayat Quran yang betul-betul meninggikan ilmu pengetahuan atau Allah meninggikan derajat orang-orang yang berilmu. Oke. Banyak sekali kita baca, juga dikutip para ustadz, bahkan di pengajian saya terakhir di sini, kalau nggak salah sekitar mungkin berarti 3 bulanan yang lalu ya Ustadz Budi ya, ketika kami menjelaskan tentang Quran surat Al-Baqarah ayat yang ke 29-30 nggih. Saya kutip kembali. Jadi tentang penciptaan Adam dan anak cucunya sebagai khalifatullah fil ardh. Dalam Al-Baqarah ayat 31 Allah berfirman, wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Nggih. 3 bulan yang lalu kami mengutip salah satunya menjelaskan tentang itu. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Ayat 31. Dan dia ajarkan kepada Adam nama-nama benda semuanya. Dalam tafsir ini disebutkan al-asma'a kullaha, itu berarti bukan sekedar Allah itu mengajarkan kepada Adam nama-nama benda. Ini namanya batu, ini namanya pohon zaitun, pohon tin, itu namanya pasir, ini namanya air, itu namanya langit. Bukan Bapak Ibu. Tetapi wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Al-asma itu adalah lambang. Kalau Muhammad Asad menafsirkan itu artinya konsep.
Al-asma itu adalah konsep pembangun teori, dimensi-dimensi dari ilmu pengetahuan. Jadi kenapa Adam dianggap lebih layak menjadi khalifatullah fil ard dibandingkan dengan makhluk lain, bahkan malaikat sekalipun, karena Adam Allah wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Karena Allah telah mengajarkan kepada Adam al-asma'a kullaha. Itu adalah kumpulan dari ilmu pengetahuan kullaha seluruhnya. Summa aradahum alal malaikati dan seterusnya. Faqala ambiuni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Dan ketika Allah menguji malaikat tentang al-asma'a kullaha itu memang enggak paham, ya. Karena Allah ajarkan itu kepada Adam dan anak cucunya. Dan juga ayat-ayat yang lain banyak sekali Bapak Ibu nggih. Sehingga secara sederhana sebenarnya kalau dalam Quran ya antara ilmu pengetahuan dan agama itu harusnya memang seiring sejalan. Nah, Bapak Ibu, terus pripun gitu nggih mengawalinya. Saya tadi baca Quran surat pertama itu Quran surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Ayat yang pertama kali diturunkan. Kapan Bapak Ibu turunnya Quran surat Al-Alaq? Yang jelas pada bulan Ramadan. Malam 17 nuzulul Quran nggih. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran hudal linnas dan seterusnya itu. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Al-Quran turun berapa puluh tahun Bapak Ibu? Kalau dalam buku ya ada yang menulis 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Kalau mboten ngitung piyambak. Saya nggak tahu apakah memang faktanya secantik itu angkanya atau memang hanya gawe-gawe orang biar cantik. Karena kalau ditanya berapa sih jumlah ayat Quran dalam Quran ini Bapak Ibu? 6.666, ngoten toh? Tetapi catatan ulama tidak seperti itu, nggih. Mungkin ada ulama tertentu yang menyatakan seperti itu. Ulama-ulama yang lebih valid sepertinya tidak secantik itu angkanya, nggih. Tapi yang hafal sampai kita karena guru SD kita kan jumlah ayat Quran 6.666. Ya kurang dari itu ya. Banyak pendapat ulama karena memang ngitungnya benten-benten. Bukan kok enten ayat Quran sing preteli mboten nggih. Tetapi memang cara menghitungnya beda-beda. Apakah bismillah itu dihitung sekali atau dihitung 114 kali atau dihitung 113 kali, ini kan benten-benten guys. Sehingga memang jumlahnya tidak bulat. Ulama jumhur sepakat 6.666 termasuk kenabian tadi nggih, masa kenabian. Nah, yang jelas kan 22 tahun lebih. Nah, sementara ayat tadi Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan. Ini maksudnya adalah pertama kali Quran diturunkan pada bulan Ramadan. Quran surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Nah, Bapak Ibu ada menurut saya ada pemahaman yang kadang-kadang kelewat. Yang apa namanya? Kan selalu yang dikutip perintah pertama kali dalam Quran itu adalah membaca. Leres napa mboten Bapak Ibu? Iqra. Sering begitu nggih, tapi menurut saya itu pesan substansialnya ada yang kelewat. Tidak hanya sekedar membaca Bapak Ibu. Kalau hanya membaca orang-orang kafir itu juga membaca, ya. Orang-orang munafik siapapun juga membaca. Tetapi dalam Quran itu beda. Nggih, justru starting point-nya ada di situ, titik masuknya ada di sini dalam Quran surat Al-Alaq. Tapi kalau menurut pemahaman kami kadang-kadang itu perintah pertama kali dalam Quran itu adalah Iqra, membaca. Itu nembe separuh. Yang lebih penting adalah membaca dengan cara bagaimana.
Membaca dengan cara bagaimana Bapak Ibu? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu menurut saya justru penggalan ayat yang akhir itu. Bukan sekedar membacanya. Kinten-kinten niku kalau sekedar membaca ya bacalah. Kalau sekedar membaca orang lain juga membaca. Bekerjalah. Kalau sekedar bekerja orang lain juga bekerja. Bahkan Hamka menulis kalau sekedar bekerja babi di hutan juga bekerja. Mbok nate maos. Itu loh yang biasanya mengutip Hamka. Nek sakniki kan sanajan mboten maos bukune Hamka kan teng Facebook nggih kathah nggih. Teng WA group. Bekerja kalau sekedar bekerja babi di hutan juga bekerja. Hidup kalau sekedar hidup apa itu? Ada dua kalimat ya. Intinya antara hidup kalau sekedar hidup, bekerja kalau sekedar bekerja, babi di hutan juga bekerja. Nek awake dhewe niki tiang muslim ngaku beriman, Allah merintahkan bekerjalah, tapi juga jangan sekedar bekerja. Membacalah, bacalah, jangan sekedar membaca. Enten turute. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nek namung maca, nggih, namung sinau, namung neliti, Bapak Ibu guru namung ngasta, sami tiang senes nggih mekaten. Leres mboten Ibu-ibu? Nggih sami. Nek sami-sami namung teng peken, teng sabin, tiang senes nggih mekaten. Tapi perintah Gusti Allah, Iqra bacalah bismi rabbikal ladzi khalaq. Dengan nama Tuhanmu yang Maha menciptakan. Jadi membacanya itu harus dengan pedoman asma Allah, nama Allah. Tidak mungkin bismi rabbikal ladzi khalaq kalau hati kita itu belum mengenal Allah. Kalau kita belum beriman kepada Allah. Ya memang kuncinya iman dulu. Tadi meskipun misalnya antara agama dan ilmu pengetahuan dalam Quran, dalam sejarah Islam tidak ada konflik, tidak ada macam-macam. Tapi nek berangkatnya langsung pengamatan terhadap benda-benda langit, ya belum tentu ketuk. Nah, nek Prof Tris yang beberapa waktu terakhir kan yang sering saya kutip dari Quran dulu kan mekaten nggih Prof Tris. Dari Quran dulu ngaten nggih. Engke Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi nggih perintah Allah niku bacalah. Tapi mboten sekedar berhenti di situ. Kalau berhenti di situ menurut saya nilai tambahnya belum ada, bahkan itu ya belum bernilai. Wong orang lain juga mekaten nggih. Membaca, bacalah fenomena alam ini, bacalah kondisi masyarakat kita, bacalah diri kita sendiri, tapi jangan lupa bismi rabbikal ladzi khalaq. Pembacaan itu harus berdasarkan pada nama Allah, ya. Atas nama Allah. Atas nama Allah itu mboten terus maca bismillahirrahmanirrahim, mboten nggih. Bukan itu ya, itu berarti ada kesadaran bahwa gitu ya. Bacalah dengan kesadaran bahwa Allah lah yang Maha menciptakan. Dengan kedalaman iman Bapak Ibu nggih. Nah, jadi kalau misalnya Bapak Ibu guru ngasta wonten ing sekolah ya wonten pelajaran IPS, IPA meskipun sakniki pun benten nggih tematik kurikulum 2013 macam-macam niku, tapi kan substansinya juga relatif sama. Ya mengajarkan kepada adik-adik, kepada anak-anak kita di sekolah bukan sekedar fakta tentang alam semesta. Bukan sekedar tentang fenomena di masyarakat,
Tapi juga jangan lupa bismi rabbikal ladzi khalaq. Pembacaan itu harus didasari pada keimanan terhadap Allah, kedalaman iman bahwa Allah lah yang maha menciptakan. Kenapa begitu Bapak Ibu? Karena nek namung maca langit dan bumi, membaca alam semesta, kalau tidak didasari bismi rabbikal ladzi khalaq, ternyata niku tidak ada manfaatnya. Apa dasarnya? Quran surat Yunus ayat 101. Nggih. Quran surat Yunus ayat 101. Napa niku Bapak Ibu ingkang kula waos wonten ing awal tadi nggih. Kul atau kuling zuru madza fis samawati wal ard. Ini juga tidak cukup berhenti di sini. Kalau berhenti di sepotong ayat itu juga nanti seperti Iqra tadi 101 katakan 101 nggih. Katakanlah, perhatikanlah apa yang ada di langit dan bumi. Ini kan sami nggih Iqra. Iqra. Perhatikanlah benda-benda semua ya makhluk yang ada di langit dan bumi, yang ada di bawah langit, yang ada di atas bumi. Bahkan di bawah bumi juga, di dalam bumi juga ada, di atas langit juga. Macam-macam nggih. Tapi juga jangan berhenti di situ. Kalau hanya berhenti di situ sama seperti Iqra titik. Ada kelanjutannya Bapak Ibu dan itu sangat penting. Wa ma tuhnil ayatu wan nazuru an qaumil la yu'minun. Tidaklah bermanfaat Bapak Ibu, tidaklah bermanfaat tanda-tanda kebesaran Allah dan rasul-rasul yang memberi peringatan bagi orang yang tidak beriman. Niki enten sambungannya kalih Quran surat Al-Alaq ayat pertama tadi. Mau meneliti langit dan bumi beserta isinya dengan bantuan teleskop seperti Galileo Galilei tadi, dengan bantuan alat yang sangat canggih, kata Allah itu semua tidak akan bermanfaat kalau tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Lari-lari di SD, IPA-ne nilainya 11 gitu nggih. Maksudnya sangat memahami tentang apa itu? Tentang benda-benda, pokoknya kebesaran-kebesaran keajaiban-keajaiban alam semesta. Karena ada juga Bapak Ibu, banyak bahkan ilmuwan-ilmuwan yang mempelajari alam semesta sampai khatam, dugi khatam. Salah satunya yang saya masih ingat itu adalah Nietzsche, ya. Prof. Casmini, saya bacaan yang benar nggak tahu seperti apa. Nietzsche tulisannya ya. Itu ketika sudah khatam, sudah nguteri langit gitu kira langit dan bumi, ya, sudah merasa hebat. Dia sudah justru mengatakan God is dead, ya. Tuhan telah mati. Itu kan mboten kanggo sia-sia. Dia betul-betul ungzuru madza fis samawati wal ard. Sudah mengitari donya iki, bulan dan matahari sudah khatam, semua benda-benda kebesaran ya alam semesta sudah khatam, tapi karena tidak didasari bismi rabbikal ladzi khalaq, akhirnya ya ngajinya terhadap alam semesta niku nggih boten bermanfaat. Justru nantang Gusti Allah. Nek Gusti Allah wis mati jadi. Nggih umpama ada record orang seperti ini di sana seperti apa ngoten jane nggih Pak, dados saged pelajaran nggih. Iki lho wong sing biyen uripe iki kecacalan kaya ngene saiki ning alam kubur ngeten iki diperlihatkan kepada kita ngoten. Mungkin rada dadi pelajaran nggih. Nah. Tetapi ya tidak harus melihat karena dalam Quran Allah juga banyak memberikan nasihat. Maka Bapak Ibu terakhir ini penutup nanti bisa dilanjutkan. Ya
kalau dalam dalam rumusan para ilmuwan muslim ya, kalau bisa ngaji utawi mencari kebenaran atau kita beragama itu ya menggabungkan antara wahyu, akal dan indera sekaligus. Okay. Jadi tiang niku nek pengen uripe slamet tekan tujuane tujuan sing bener, nggih. Beragama niku nggih lengkape modale niku 3. Ngagem wahyu Quran dipelajari, syukur-syukur sampai khatam. Ngapunten Bapak Ibu nek zaman cilike dereng sempat mondok. Zaman riyen kan dereng mesti ada kesempatan untuk mondok. Lah sakniki alhamdulillah di kawasan Purwomartani niku pun difasilitasi oleh Prof Sutrisno beserta segenap pengurus. Niku kan kados mondok tapi mondoke tiang-tiang sepuh. Ngaji bendinten kan bibar subuh, bibar maghrib. Teng pimpinan ranting juga setiap Ahad pagi. Di pimpinan cabang dan seterusnya. Insya Allah nek telaten Bapak Ibu, nek telaten sanajan zaman cilik riyen boten sempat mondok, bahkan ikrok mawon tasih gratul-gratul nggih. Niki sampun sepuh-sepuh enten kesempatan ngaji. Dereng mesti lho Bapak Ibu, dereng mesti ada kesempatan semudah ini untuk belajar Quran, untuk belajar agama. Leres mboten Bapak Ibu? Nah, monggo kesempatan yang luar biasa niki nggih kita syukuri, istiqomah ngaose nggih tenanan mekaten nggih, tenanan sanajan ustate nyampeke 8 saged ditampa setengah nggih mboten napa-napa nggih, mboten kedah paham sedaya nggih. Tapi nek telaten kan dangu-dangu ilmune sing bosen dhewe nggih. Iki kok insyaallah mengke nggih kathah ingkang saged kula serap. Mekaten ingkang saged kula sampaikan jam 6.15 karena tadi mulainya juga sudah agak mundur nggih, hampir setengah 6. Karanten iki sotone nggih pun siap, mboten sah tanya jawab nggih Bapak Ibu nggih. Mungkin tak eman-eman sotone nek radi serep nggih. Nggih, mengke kula pasrahaken Ustadz Sunandar ataupun yang lain. Dari saya cukupkan. Akhiri qaulu hadza billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.